Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi dalam pelajaran MPI, yaitu tentang manajemen humas dan layanan khusus lembaga pendidikan Islam. Baik, mungkin untuk penjelasan yang pertama ini akan diawali oleh Saudara Salwa Safira untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi kali ini adalah manajemen humas dan layanan khusus lembaga pendidikan Islam. Nah, kita akan membahas manajemen humas terlebih dahulu. Untuk pembahasan manajemen itu sudah dipaparkan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi saya akan langsung ke pengertian humas. Humas ini merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini dalam bahasa Inggris itu berarti public relations. Humas ini juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana, yang menyangkut itikat baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain seperti media massa untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Pengertian lain dari humas ini yaitu merupakan komunikasi dua arah antara suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Lalu, fungsi dan peran manajemen humas. Manajemen humas ini memiliki beberapa fungsi dan peran. Fungsi dari manajemen humas yakni yang pertama itu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung melalui media kepada pemimpin lembaga dan publik internal seperti guru, karyawan, dan siswa. Yang kedua yaitu mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikan. Lalu berikut ada fungsi pokok dari manajemen humas. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, fungsi ini tuh berkaitan dengan perencanaan kegiatan yang ingin dicapai. Bagaimana mencapainya dan berapa lama dan butuh biaya berapa banyak untuk biaya yang dibutuhkan. Nah, fungsi perencanaan ini dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan dalam Islam, dalam perspektif Islam, planning ini bisa dikatakan sebagai niat yang baik. Lalu, fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dalam humas ini seperti membagi tugas, membagi wewenang, tanggung jawab kepada orang-orang yang bersangkutan atau orang-orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan tersebut. Tujuannya untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip manajemen lembaga pendidikan. Dan dalam perspektif Islam, pengorganisasian ini disebut dengan mujahadah atau tiap yang beramal baik itu baik yang positif maupun negatif itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan amal yang dikerjakan. Lalu yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Nah, penggerakan ini berarti menggerakkan orang-orang yang terlibat dalam manajemen humas ini. Penggerakan ini merupakan upaya untuk mengingatkan kepada
yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan menelaah kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya yaitu pengkoordinasian, yaitu fungsi untuk menghubungkan antara pihak yang terkait untuk menyamakan tujuan dan tertib dalam melakukan program, sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi. Yang kelima yaitu fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini bertujuan agar kegiatan humas tetap pada jalur yang benar dalam melakukan programnya. Nah, fungsi ini memberikan petunjuk atau memberikan perintah, memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu itu secara efektif. Lalu yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi lembaga pendidikan. Secara umum, pengawasan ini dikaitkan dengan upaya pengendalian, pembinaan, dan pelurusan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup humas. Seperti yang ada di layar ini, tujuan tugas dan ruang lingkup humas ini yaitu yang pertama menyampaikan pesan atau informasi dari sekolah baik secara lisan, tertulis, atau visual kepada publik, sehingga masyarakat itu memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi sekolah, tugas, dan kegiatannya. Lalu yang kedua yaitu melakukan studi dan analisis atau reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan sekolah, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi sekolah. Yang ketiga yaitu menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan dan mengesankan dan memuaskan publik. Jadi dalam humas ini atau public relation merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat, sehingga akan menimbulkan opini publik yang menguntungkan bagi lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup humas. Ruang lingkup humas ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu membina hubungan keluar atau publik eksternal dan membina hubungan ke dalam yaitu publik internal. Nah, untuk publik eksternal ini fungsinya yaitu untuk mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Dan macam-macam dari atau badan-badan yang berkaitan dengan antara humas dan publik eksternal ini, yaitu seperti media massa, seperti radio, terus televisi, ada juga government relations atau pemerintah. Jadi hubungan keluar ini bisa atau berhubungan dengan media massa, dengan pemerintah, juga dengan masyarakat setempat, dan dengan orang tua siswa. Dan untuk hubungan yang ke dalam ini lebih berfokus kepada seperti karyawan yang ada di sekolah, kepada guru-guru, kepada siswa, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu pengertian manajemen pelayanan khusus yang akan disampaikan oleh Saudara Farudin. Untuk menjelaskan mengenai manajemen pelayanan khusus. Baik, untuk manajemen pelayanan khusus, ini memiliki arti yaitu manajemen layanan khusus di sekolah ini ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran. Jadi serta dapat juga memenuhi kebutuhan khusus siswa yang mana manajemen ini meliputi manajemen layanan bimbingan konseling, kemudian ada layanan perpustakaan sekolah, ada juga layanan kesehatan, layanan asrama, dan layanan kantin sekolah.
Kemudian ada juga layanan laboratorium dan layanan koperasi. Nah, selanjutnya adalah mengenai tujuan manajemen khusus itu sendiri. Jadi untuk tujuan manajemen khusus atau pelayanan dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Nah, itulah tujuan dari manajemen pelayanan khusus. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis pelayanan bimbingan khusus. Slide berikutnya. Nah, jadi untuk jenis-jenis pelayanan bimbingan khusus sendiri, ini ada 7, yaitu layanan bimbingan dan konseling atau biasa kita sebut adalah BK. Kemudian ada layanan kesehatan sekolah atau UKS, ada juga layanan koperasi sekolah, layanan kantin sekolah, dan layanan asrama sekolah, layanan perpustakaan sekolah, yang terakhir itu ada layanan laboratorium atau bengkel sekolah. Nah, jadi yang pertama adalah layanan bimbingan dan konseling, atau biasa kita sebut adalah BK. Nah, jadi untuk bimbingan dan konseling ini adalah proses interaksi yang memberikan fasilitas atau kemudahan untuk pemahaman yang bermakna terhadap diri dan lingkungan, serta menghasilkan kemantapan atau kejernihan tujuan-tujuan dan nilai-nilai untuk perilaku di masa yang akan datang. Nah, itulah pengertian dari layanan bimbingan dan konseling atau BK. Nah, selanjutnya ada layanan kesehatan atau UKS. Nah, jadi peserta didik itu harus sehat dan orang tua untuk memperhatikan lingkungan yang sehat dan makan makanan yang bergizi, sehingga akan tercapai manusia yang soleh, berilmu, dan sehat. Nah, dalam proses pembelajaran belajar dan pembelajaran materi, pembelajaran berorientasi pada head, heart, dan hand, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan. Namun, masih diperlukan faktor kesehatan atau health, sehingga peserta didik itu memiliki 4H, yaitu heart, heart, hand, and health. Nah, itu. Selanjutnya, itu ada layanan koperasi sekolah, atau koperasi sekolah ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk yang beranggotakan semua warga sekolah dan mempunyai tujuan untuk memberdayakan anggotanya dan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, lalu yang layanan kantin sekolah, ini keberadaan kantin sekolah tidak hanya sekedar kantin saja, namun melainkan salah satu perangkat penting dalam sekolah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswanya. Itu. Selanjutnya ada layanan asrama sekolah. Jadi layanan asrama sekolah ini memberikan batasan boarding school sebagai suatu tempat tinggal bagi anak-anak yang di mana mereka diberi pengajaran. Dengan demikian, asrama sekolah dapat diartikan dengan suatu tempat di mana para siswa itu bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Nah, berikutnya ada layanan perpustakaan sekolah. Di Max Tom dalam buku itu tentang ilmu perpustakaan mengatakan, ya perpustakaan itu adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang disusun dan diatur dengan sistem tertentu dan tiap-tiap tulisan, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Nah, dengan demikian bukan sembarang kumpulan buku dapat kita sebut perpustakaan, dan bukan sembarang tempat pengumpulan buku kita sebut perpustakaan. Namun kumpulan buku dan bahan pustaka lainnya itu harus diatur dan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mempunyai tujuan. Bahan pustaka dapat berupa buku, naskah, gambar, foto, slide, film, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah layanan laboratorium, atau salah satu sarana penunjang pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi laboratorium ini dianggap sangat penting sekali, yaitu dari laboratorium ini itu sangat banyak ragamnya di sekolahan. Jadi
bergantung pada jurusan yang ada di sekolah tersebut. Di laboratorium ini, itu peserta didik dapat melakukan praktek atau eksperimen dan meneliti, membuktikan teori-teori yang didapatkan di buku dan sebagainya. Dengan demikian, peserta didik akan mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa apa yang ia dapatkan ya dibuktikan secara empirik. Nah, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Saya mewakili dari kelompok 11 untuk mengakhiri presentasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.